buat kita semua. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan kita pada siang hari ini. Terima kasih untuk kepala sekolah yang sudah memberikan fasilitas, waktunya, dan juga dukungannya. Untuk ini, sebelum memulai kegiatan kita, maka dengan ini saya berikan kesempatan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan motivasi. Baik, terima kasih yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan staf kepelausahaan. Kemudian terima kasih untuk Bapak Sofaya sebagai calon guru penggerak angkatan ke-9. Jadi selama ini kami juga mendukung Bapak untuk tercapainya menjadi guru penggerak. Maka di sini juga Bapak ini akan menyampaikan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Mari kita dukung dan ikuti pengalaman-pengalaman apa yang sudah Bapak ini terima yang akan nanti diimbaskan kepada kita. Maka waktu ini kami persilakan kepada Pak Supaya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan kata-kata motivasi bagi kami CGP dan juga semoga menginspirasi kepada Bapak dan Ibu sekalian. Baiklah Bapak dan Ibu, di sini saya Sofaya Nugrahaya, CGP Angkatan 9 Kabupaten Toba akan memaparkan sebagian dari tugas-tugas yang sudah saya lalui di program pendidikan profesi guru, pendidikan calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Toba. Jadi saya sudah melalui dari modul 1 yaitu modul 11, 12 dan sampai pada saat ini di modul 14 budaya positif. Bapak dan Ibu, adapun yang akan saya sajikan adalah penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Adapun konsep inti budaya positif yaitu di sini saya angkat perubahan paradigma. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, motivasi perilaku manusia. 6, posisi kontrol guru. Ketujuh, keyakinan kelas. Dan terakhir, segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, kenapa ini perlu saya buat dalam pemaparan hari ini? Karena pembelajaran dengan paradigma baru itu adalah pembelajaran yang merupakan yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan, sesuai teori psikologi modern dan sesuai profil pelajar Pancasila. Nah, apa yang dimuat dalam paradigma baru? Mengubah paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, di sini bisa Bapak Ibu bisa kita lihat apa sih perbedaannya. Mungkin yang selama ini kita buat adalah stimulus respon. Kemudian kita mau mengarah ke paradigma teori kontrol. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama, realitas atau kebutuhan kita sama, itu kalau di stimulus respon. Kemudian kalau di teori kontrol, itu kebutuhan kita itu berbeda. Jadi dalam pembelajaran, kebutuhan murid kita itu juga berbeda-beda. Seperti itu. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Di teori kontrol,
setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandang sama dengan kita. Sementara di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sementara di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Di yang selanjutnya nomor 5, orang lain bisa mengontrol saya. Di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Keenam, pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Sementara di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, dalam stimulus respon, model berpikir menang kalah. Sementara dalam teori kontrol, model berpikir adalah menang-menang. Selanjutnya Bapak dan Ibu, nomor 3 adalah disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kemudian dari disiplin positif tadi kita akan melihat nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai kebajikan termuat dalam yang pertama, profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila memuat nilai-nilai kebajikan yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian terdapat dari kriteria program, nilai-nilai kebajikan itu adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian dimuat dalam keterampilan hidup atau life skill, nilai kebajikan yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan setiap usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Beberapa kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup, yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, yaitu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama,
menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga, penguasaan, yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Yang keempat, kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan diri. Yang kelima, kebutuhan dasar kesenangan, yaitu untuk bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Yang kelima, Bapak dan Ibu, adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di motivasi perilaku manusia ini akan dibagi menjadi 2. Motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan dan mendapatkan imbalan itu adalah motivasi dari luar atau ekstrinsik, eksternal. Kemudian ada motivasi yang datang dari dalam diri atau intrinsik, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi Bapak dan Ibu, motivasi perilaku manusia ini sangat perlu kita pahami, terkhusus untuk murid-murid kita. Kenapa sangat perlu? Karena dalam disiplin positif bukan hanya untuk menaati peraturan, tetapi murid-murid harus yakin, ya, apa yang mereka inginkan terhadap dirinya sendiri, serta nilai-nilai yang dia percaya. Dia harus yakin dan percaya terhadap nilai, misalnya menempati waktu dalam sekolah. Dia yakin dan percaya bahwa nilai dirinya adalah menghormati, menghargai, tanpa ini tadi untuk menghindari hukuman atau sanksi yang diberikan atas pelanggaran-pelanggaran di sekolah. Kemudian nomor 6, kita lanjutkan posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru ada 5. Jadi kita Bapak Ibu sebagai guru ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan kelima, sebagai manajer. Nah, kita akan melihat contoh bagaimana posisi kita sebagai seorang penghukum. Contohnya, kita memberi hukuman menghormat bendera selama 1 jam, ya, ataupun kita bersuruh siswa berdiri di depan kelas. Itu adalah contoh posisi kita sebagai penghukum. Yang kedua, posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, ini sering kita lihat sebagai sebuah pernyataan. Bagaimana contoh guru sebagai pembuat merasa bersalah? Bisa dengan contoh pernyataan, berapa kali sudah Bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak. Kamu selalu saja mengecewakan Ibu. Terus berulang. Nah, di sini murid akan merasa bersalah. Itulah contoh posisi kita sebagai guru, sebagai pembuat merasa bersalah kepada murid. Yang ketiga, posisi guru sebagai teman.
contoh pernyataan kita kepada murid saat kita posisikan diri sebagai teman. Contohnya, ayo Bu, ikut aturan sekolah. Tolong ya nak, bantu bapak sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini ya. Nah, kita akan menempatkan diri sebagai teman kepada murid. Yang keempat, posisi kontrol guru sebagai pemantau. Nah, apa contohnya? Dari pernyataan seperti ini Bapak Ibu, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Nah, kita lakukan cara nanti selesai, kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi ya. Nah, seperti itu pemantau. Jadi ada konsekuensi. Nomor 5 Bapak Ibu adalah contoh penerapan posisi kontrol guru sebagai manajer. Contoh adalah, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, itulah posisi sebagai manajer. Jadi Bapak Ibu, posisi kontrol guru menurut Bapak Ibu manalah yang terbaik untuk kita terapkan kepada murid. Jadi saya di sini Bapak Ibu bukan menggurui, tapi kita sebagai guru seharusnya atau sebaiknya menggunakan penerapan posisi kontrol kita sebagai guru adalah sebagai manajer. Kenapa? Karena posisi manajer kita akan memunculkan disiplin positif dari murid, disiplin yang datang dari dalam dirinya. Dia akan memecahkan masalahnya sendiri. Jadi nanti ada kaitannya dengan segitiga restitusi. Jadi sebagai manajer kita akan menanyakan kepada murid apa kesalahannya, bagaimana dia untuk membuat solusi atau menyelesaikan masalah tersebut. Demikian Bapak Ibu, jadi itulah 5 contoh penerapan posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama tadi adalah sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga posisi guru sebagai teman, keempat sebagai pemantau, dan kelima penerapan posisi kita sebagai guru sebagai manajer. Nah, kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Nomor 6 yaitu keyakinan kelas. Mungkin selama ini kita membuat peraturan-peraturan di kelas kita. Bapak dan Ibu, mungkin kita adalah semuanya di sini atau sebagian itu adalah buat kelas. Nah, yang kita lakukan selama ini membuat peraturan kelas. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Jadi, Bapak Ibu, pembentukan keyakinan kelas itu yang pertama adalah bersifat abstrak. Abstrak itu saya kira Bapak dan Ibu kita pahami bersama, itu adalah sebuah kesimpulan ya. Abstrak itu kesimpulan awal. Kalau kita baca sebuah buku, tentunya di awal kita membaca abstrak. Kalau kita sudah melihat abstraknya, tentu kita sudah paham atau bisa melihat jauh tentang isi dari buku tersebut. Jadi berupa pernyataan-pernyataan ataupun kalimat yang mencakup semua peraturan-peraturan atau keyakinan. Yang kedua, berupa pernyataan universal. Universal itu ya menyeluruh, tidak melihat bahasa, suku, agama, ya. Jadi bersifat universal.
Kemudian dibuat dari pernyataan positif. Kayak kelas pernyataan positif maksudnya di sini adalah pernyataan-pernyataan yang diyakini atau tidak memakai kata negatif atau kalimat negatif. Pernyataan negatif seperti apa rupanya? Misalnya kalau pernyataan negatif, jangan, tidak boleh, dilarang, seperti itu ya. Jadi dilarang datang terlambat, seperti itu kalau negatifnya. Kalau positifnya, kira-kira apa Bapak Ibu? Iya, menepati waktu. Nanti katakanlah di keyakinan di sana, yaitu menghargai. Ya. Kemudian sedikit saja biar mudah diingat. Kita membuat keyakinan kelas kita itu jangan sampai 100 lembar, begitu. Kalau bisa sedikit, kemudian kita nanti akan paparkan atau kita tampilkan di kelas, sedikit dan mudah diingat. Jadi setiap hari murid-murid di kelas bisa melihatnya. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah yang mudah diterapkan. Jadi keyakinan kita kelas kita sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Misalnya kita mencari keyakinan kelas dari media, nah kita bilang, kemudian kita sesuaikan dengan sekolah kita atau keadaan kelas kita masing-masing. Kemudian semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nanti saya ada berikan contoh bagaimana sih membuat keyakinan kelas. Yang jelas di sana melibatkan seluruh warga kelas, ada wali kelasnya dan murid-murid. Seluruh murid berperan dalam membuat keyakinan kelas tersebut. Kemudian selanjutnya yang terakhir segitiga restitusi. Segitiga restitusi Bapak Ibu adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, bagaimana prosesnya, tahapan-tahapannya? Yang pertama, tahapan untuk menstabilkan identitas. Contoh yang akan kita lakukan kepada murid itu kita membuat pertanyaan atau pernyataan seperti ini. Nah, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Atau Bapak juga pernah berbuat salah. Bapak tidak mencari siapa yang salah, tapi Bapak mau mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kita menstabilkannya juga, kamu berhak merasa begitu atau mempertahankan hakmu. Jadi pernyataan-pernyataan seperti ini akan menstabilkan identitasnya. Jika ada pelanggaran murid, yang pertama dalam segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Jadi kita panggil si murid, kita ajak berdiskusi. Nah, kita jangan semata-mata Bapak Ibu langsung mengasih tahu sanksinya. Kamu sudah melanggar ini, sanksinya begini, panggil orang tuamu. Jangan, kita stabilkan dulu identitas murid tersebut supaya dia bisa kita ajak berdiskusi. Yang kedua, dalam tahapan segitiga restitusi adalah validasi tindakan yang salah. Nah,
setelah tadi kita menstabilkan identitasnya, dia sudah nyaman untuk bercerita. Nah, kita akan melanjutkan pertanyaan atau pernyataan berikut. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu, maka kita dapat membuat pertanyaan kepada murid. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian, kamu patut bangga karena telah melindungi hal penting bagi dirimu. Bapak juga pernah berbuat salah seperti itu. Jadi, kita menanyakan apa alasan si murid untuk melakukan pelanggaran yang sudah dia lakukan. Jadi apa alasannya, mengapa dia lakukan seperti itu? Mungkin saja dia tidak suka dengan gurunya, mungkin saja tidak suka dengan metode belajarnya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi jangan semata-mata kita dalam pembelajaran itu, siswa atau murid yang tidak mau belajar itu langsung kita buat sanksinya. Tapi kita tanyakan dulu alasan dia. Kenapa sebenarnya dia tidak mau dalam pelajaran atau pembelajaran kita di kelas. Nah, dari jawaban-jawaban dia nanti akan muncul jawaban dari pernyataan atau pernyataan kita, alasan dia untuk melakukan pelanggaran. Yang ketiga adalah tahapan menanyakan keyakinan. Nah, sesuai dengan yang di awal tadi yang kita buat keyakinan kelas itu, nah, kita di tahap ketiga itu, mari kita tanyakan Bapak Ibu keyakinan kelas yang sudah disepakati. Apakah memang si murid paham akan keyakinan kelas itu? Kemudian bagian keyakinan mana yang sudah dia langgar? Sehingga nanti akan muncul pembelajaran bagi dia, kemudian membuat solusi terhadap pelanggaran yang dibuatnya. Berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, itu kaitannya tadi dari motivasi manusia, perilaku manusia itu. Jadi setelah kita menanyakan keyakinan kelas ini, contohnya apa sih keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati bersama? Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, demikian Bapak Ibu. Jadi kemudian setelah kita menanyakan keyakinan kelas kita ini, dia tahu keyakinan mana yang sudah dilanggarnya. Nah, kemudian secara intrinsiknya dari dalam dirinya akan muncullah sebuah penyelesaian atas masalah yang sudah dilakukan. Apa yang menjadi yang dia lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Dan demikian Bapak Ibu, untuk berikutnya ini ada contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di kelas. Mungkin Bapak Ibu, mari kita lihat dan simak. Selamat sore Bapak dan Ibu. Demikian tadi pemaparan saya, yaitu penyebaran pemahaman penerapan pengalaman budaya positif. Semoga dapat menginspirasi kepada Bapak dan Ibu supaya kita bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita. Terima kasih atas kesempatannya Bapak dan Ibu guru, dan terima kasih juga atas waktu, kesempatan dan dukungan dari Bapak Kepala Sekolah. Sekian dan terima kasih. Selamat sore.
Nola, tahu tidak kenapa Bapak panggil kemarin? Tidak, Pak. Bapak sudah mendengar laporan dari ketua kelas kita. Katanya kamu tidak pernah melakukan piket kebersihan kemarin. Iya, Pak. Tidak melaksanakan piket itu satu kesalahan bukan? Iya, Pak. Baiklah, Nola. Berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat salah. Yang penting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha memperbaikinya. Setuju? Setuju, Pak. Nola, kita cari solusinya ya. Iya, Pak. Kamu tidak melaksanakan piket kelas itu pasti ada alasannya. Nola, kamu tidak melaksanakan piket kelas pasti ada alasannya. Kenapa sih kamu tidak pernah melakukan piket kelas? Karena saya malas piket kelas, Pak, dan saya ingin cepat-cepat bermain dengan teman dari kelas. Kamu tahu tentang keyakinan kelas kita? Tahu, Pak. Kalau tidak melaksanakan piket kelas, keyakinan kelas sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak. Tidak, Pak. Menurut kamu, keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar? Tanggung jawab yang bekerja sama. Menurut kamu, bertanggung jawab dan bekerja sama penting tidak bagi kamu? Penting, Pak, karena pekerjaan akan cepat selesainya jika dilakukan secara bekerja sama dan bertanggung jawab. Betul, Nola. Bertanggung jawab dan bekerja sama itu sangat penting. Seperti kita dapat menghargai orang-orang di sekitar, pekerjaan akan lebih cepat selesai, dan kita juga dapat melatih untuk bertanggung jawab terhadap tugas. Ya, Pak, saya minta maaf karena saya tidak pernah melakukan piket kelas. Saya misal karena telah menyebabkan. Ya, Nola, sikap yang sangat baik sudah kamu tunjukkan dan sudah minta maaf. Menurut kamu, apa yang kamu lakukan agar kamu ikut melaksanakan piket kelas? Saya akan bertanggung jawab dalam piket kelas dan saya akan bekerja sama dengan teman-teman piket kelas lainnya agar pekerjaan cepat selesai dan saya bisa bermain dengan teman. Baik, Nola, kamu sudah menemukan solusinya. Mulai sekarang, kamu harus bertanggung jawab sesuai dengan jadwal piket kelas kita dan bekerja sama dengan teman-temanmu melaksanakan piket kelas. Sekarang, kamu boleh kembali ke kelas ya. Ya, Pak, baik. Saya Nula kelas 9B. Terima kasih Bapak Guru. Saya merasa senang sekali diajak diskusi dengan Bapak Guru untuk menemukan solusi dari masalah yang saya buat, yaitu tidak pernah melaksanakan piket kelas. Mulai sekarang, saya akan melakukan piket kelas dengan bertanggung jawab. Dan saya akan bekerja sama dengan teman-teman kelas lainnya agar piket kelas cepat selesai. Terima kasih Guru, Bapak Guru. Lani, tadi Bapak dengar laporan dari guru piket, katanya kamu sering datang terlambat ke sekolah. Iya, Pak. Yang kamu ingat, sudah berapa kali kamu datang terlambat? 5 kali, Pak. Sering datang terlambat ke sekolah, itu satu kesalahan bukan? Iya, Pak. Baiklah Lani, kesalahan itu adalah manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat salah. Yang penting, kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha memperbaikinya. Setuju? Setuju, Pak. Lani, kalau begitu kita cari solusinya ya. Lani sering datang terlambat, pasti ada alasannya. Kenapa sih Lani sering datang terlambat ke sekolah? Karena saya sering begadang sambil main HP, Pak. Jadi kurang tidur. Kamu tahu keyakinan kelas kita? Tahu, Pak. Kalau terlambat datang ke sekolah, sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak, Pak. Menurut kamu, keyakinan kelas mana yang paling langgar? Kedisiplinan, Pak. Menurut kamu, disiplin itu perlu tidak sama kamu? Penting, Pak. Karena membuat saya dapat waktu dan dari menghargai waktu. Betul, Lani. Menghargai waktu itu penting bagi kita dan juga sangat bermanfaat. Seperti kita dapat menghargai orang lain, pekerjaan kita tidak akan menumpuk, dan kita juga dapat melatih kepedulian. Saya menyesal sudah terlambat. Saya minta maaf, Pak. Baiklah Lani, sikap yang baik sudah kamu tunjukkan dengan minta maaf.
Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan supaya kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Saya akan tidur lebih cepat, membatasi bermain HP agar saya tetap waktu untuk sekolah. Baiklah nih, kamu sudah menemukan solusinya, dan nanti Bapak akan bekerja sama dengan orang tua kamu bagaimana supaya kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Sekarang silakan kembali lagi ke kelas ya. Baik, Pak. Saya Lani, kelas 9A. Terima kasih Bapak Guru, saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Bapak Guru untuk menemukan solusi atau kesalahan yang saya buat karena sering datang terlambat di sekolah. Saya tidak akan begadang dan main HP lagi, supaya tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Terima kasih Bapak Guru. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Kabar semuanya? Baik, Pak. Terima kasih, sehat-sehat semua. Nah, di sini di kelas kita pada hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, mungkin selama ini yang kita buat adalah peraturan kelas. Nah, mengapa harus keyakinan kelas? Nah, siapa yang tahu? Belum ya? Jadi keyakinan kelas itu kita buat karena yang pertama itu harus terlibat seluruh warga kelas, termasuk saya sebagai wali kelas dan juga kalian semua anak-anak Bapak di kelas kita ini. Jadi kita harus membuatnya secara bersama. Yang kedua, mengapa keyakinan kelas? Karena bersifat dia universal. Universal artinya tidak melihat suku ataupun bahasa ataupun adat istiadat yang lain yang berbeda-beda. Jadi kita harus bersifat universal. Yang ketiga, kenapa harus keyakinan kelas yang kita buat adalah yang mudah dilaksanakan, ya. Jadi tidak banyak, sedikit aja, tapi mudah kita laksanakan dan mudah diingat. Yang keempat adalah sesuai dengan kelas kita sekarang. Jadi yang kita buat yang mudah dilaksanakan, mudah diingat, kemudian sesuai dengan kelas kita ini. Dan kita buat keyakinan yang akan bisa kita laksanakan. Jadi apa adanya sesuai dengan kontekstual ataupun keadaan kelas kita. Nah, nanti Bapak akan membagikan kertas post-it. Kamu nanti akan menuliskan apa saja sih keyakinan yang menurut kamu bisa kita laksanakan di kelas ini. Ya, contohnya menghormati, gitu ya. Dan keyakinan kelas itu pada dasarnya adalah kalimat positif. Tidak ada kalimat negatif. Misalnya dilarang, itu kalimat negatif. Contohnya tidak boleh, itu tidak kita masukkan ke dalam keyakinan kelas. Jadi semua pernyataan kita adalah pernyataan yang positif. Kita dihormati, menghargai, gitu ya. Nah, di sini Bapak akan membagikan. Jadi nanti buat satu orang, ya. Satu aja keyakinan yang menurut kamu yang paling penting di kelas kita ini. Jadi semua pendapat nanti akan kita tampung, kemudian akan kita tempel di kertas pelama sana. Kemudian nanti itulah yang menjadi keyakinan kelas kita. Kita tentukan nanti dari semua pendapat kalian manalah yang paling tepat kita susun menjadi keyakinan kelas. Setuju? Setuju, Pak. Nah, kalau setuju, ini adalah keyakinan kita bersama. Silakan dituliskan nanti di kertas post-it ini satu-satu orang, kemudian nanti ditempelkan di kertas pelama.
Sudah semua? Oke, Bapak beri waktu 2 menit. Oke, yang mencetak silakan kembali. Buat aja jaraknya, kan ribetnya ini. Coba isi belas ini yang kosong. Ada lagi. Sudah semua anak-anak? Baik. Bapak akan bacakan ya dari hasil keyakinan yang menurut kamu. Ya. Nanti kita lihat apakah ini bisa kita pakai semua. Seharusnya bisa ya. Oke, saya bacakan satu-satu. Dari Ipori melakukan piket kelas. Benar? Benar ya. Jadi harus piket. Dari Tasya, saling menjaga ketertiban kelas. Setuju? Setuju. Elsa, menghargai pendapat dari setiap siswa atau siswi. Setuju? Setuju, Pak. Dari Arenta, bertanggung jawab. Setuju? Pak. Ya. Dari Joya, mandiri, bersikap mandiri. Setuju? Pak. Dari Fani, menaati peraturan sekolah. Setuju, Pak. Atau peraturan kelas ya. Kita tambahkan peraturan kelas. Dari Brian, menghargai pendapat orang lain. Setuju? Tadi udah ya. Dari sama dengan si Elsa. Dari Viola, menghargai teman satu sama lain, terutama pada saat memberi pendapat ketika lagi diskusi. Setuju? Setuju, Pak. Jadi 1, 2, 3 orang sudah memberikan keyakinannya tentang menghargai. Christian membuat disiplin. Setuju? Setuju, Pak. Setuju, ya harus disiplin. Efraim menghargai orang lain. Setuju? Sudah ada 4 yang mengatakan menghargai. Berkati, saling membantu. Setuju? Setuju, Pak. Bagus ya. Dari Natalia, menjaga kebersihan. Setuju? Setuju, Pak. Ya. Dari Siska, bersolidaritas yang tinggi. Mampu, tunggu. Mampu menumpu beban satu sama lain dan menyelesaikannya bersama. Dari Siska. Kalau intinya ini apa ini? Bekerja sama ya? Saling membantu. Oke.
Dari Putri, bertanggung jawab. Udah ada tadi ya, setuju? Setuju, Pak. Ernest, tidak membeda-bedakan sesama. Setuju? Nah, ini yang Bapak bilang tadi. Kita pakai pernyataan yang positif. Jangan ada lagi kata tidak, jangan, ya, dilarang. Jadi, tidak membeda-bedakan sesama. Kalau pernyataan positifnya itu apa? Menghargai, ya. Itulah yang universal tadi. Saling menghargai. Oke. Rahel, menghargai orang yang lebih tua dari kita. Ya, setuju? Setuju. Ya, sama menghargai juga. Eksa, menghargai sesama dan tidak membeda-bedakan teman. Setuju? Ya, masih tetap ya menghargai. Dari Bangkit, menghormati. Setuju? Ya, menghargai ya juga menghormati para guru dan orang yang lebih tua. Sama ya. Dari Willy, menghargai sesama maupun teman atau orang lain. Setuju? Ya, jadi masih menghargai juga. Jelita, mandiri dan bertanggung jawab atas kebersihan kelas. Setuju? Setuju. Elsa, berteman dengan semua anggota kelas. Setuju? Setuju. Bagus. Dari Sartika, bertanggung jawab atas apa yang kita perbuat. Setuju? Setuju. Angelita Panjaitan, bekerja sama yang baik dalam berbagai kegiatan kelas. Setuju? Gracia, saling menghargai sesama. Setuju? Arif, menyapa guru bila berpapasan di jalan maupun di sekolah. Setuju? Baik. Ruth Sari, menerima pendapat teman. Ya, setuju? Ya, menerima atau terbuka ya. Terbuka. Dari Febiola, menyapa teman ketika bertemu. Setuju? Setuju. Baik. Dari tadi yang sudah kalian buat, nah itu adalah pendapat kita bersama. Jadi ada beberapa tadi kesamaan, terutama itu menghargai. Jadi bisa kita simpulkan, yang pertama adalah apa? Menghargai. Yang kedua tadi menghormati. Yang ketiga disiplin. Kemudian bertanggung jawab. Ya, kemudian bertanggung jawab, kemudian nomor 4 menyapa, ya, sopan dan santun, ya, menghargai, disiplin, bertanggung jawab, sopan dan santun, kemudian mandiri. Baik, demikian kesepakatan kelas kita. Jadi mulai sekarang ini adalah kesepakatan kelas kita bersama yang kita yakini bisa kita kerjakan, kita laksanakan di dalam kelas kita. Tepuk tangan untuk kelas kita ini. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah membuat keyakinan di kelas kita. Mudah-mudahan dengan keyakinan kelas ini kita dapat melaksanakan sesuai dengan nilai-nilai yang sudah kita tuangkan tadi, sehingga bisa membuat keputusan dan menjadi satu keyakinan di kelas kita ini. Dengan demikian, Bapak harapkan kita sudah membuat kesepakatan atau keyakinan kelas ini. Marilah kita sama-sama melaksanakannya dan bertanggung jawab. Dengan ini, saya panggilkan nama-namanya supaya kita bertanggung jawab dan kita tanda tangani bersama. Areta Silitonga, bawa dokumen masing-masing ya.
bangkit. Christian, lanjut Efraim, selanjutnya Elsa, Nasiomi, selanjutnya Elsa Tambunan, selanjutnya Angelita, selanjutnya Hermes, selanjutnya Eksa, lanjut Feby, selanjutnya Gracia, Polri, Delita, selanjutnya Joya, Natalia, Putri, Rafael, lanjut Ruth, kemudian Kartika,
Ika. Tasya. Kemudian Fani. Lanjut Viola. Willy. Jadi anak-anak semuanya, sekali lagi inilah keyakinan kelas kita dan sudah kita tanda tangani bersama. Marilah kita bertanggung jawab untuk melaksanakan yang sudah kita buat keyakinan kelas kita. Untuk itu kita akan tempelkan juga itu sebagai bukti bahwa kita sudah membuat keyakinan kelas kita. Sekali lagi, mari kita tepuk tangan untuk kita semua.